Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada siang hari ini kita semua bi'aunillah wa bisyafa'ati Rasul bisa hadir di majlis yang mulia penuh berkah ini dalam rangka menjalankan syariat Allah, mendengarkan khutbatain dan menegakkan salat Jumat rakatain. Semoga apa yang kita lakukan dan jalankan ini sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal saleh kita inda Allah, dan kelak kita akan dikabulkan kembali oleh Allah di surga. Amin Allahumma. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Kesempatan yang sangat terbatas ini, paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya wasiatkan khususnya untuk pribadi, diri saya pribadi, dan untuk para jemaah yang hadir di majelis yang penuh barokah ini. Yang pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian yang sebenar-benarnya takwa, imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, menjalankan segala yang Allah perintahkan melalui Rasulnya dengan sepenuh hati, penuh keimanan, penuh keyakinan, penuh kepercayaan, la syakka wa la raibah, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah syariatkan melalui Rasulnya kepada kita, semuanya adalah untuk kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan untuk manusia itu sendiri dan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan itu pasti baik, pasti manfaat, pasti maslahat kalau kita menjalankan penuh dengan keimanan. Sebaliknya, kita juga dengan penuh keimanan tanpa keraguan sedikit pun yakin, seyakin-yakinnya bahwa apapun yang dilarang oleh Allah, apapun yang tidak disukai, tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti segala sesuatunya itu pasti itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak manfaat, sesuatu yang mafsadah, sesuatu yang pasti sifatnya merusak, destruktif dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya, kalau itu sudah Allah dan Rasulnya melarang dan menegaskan dalam syariatnya, pasti itu tidak akan manfaat bagi kita, dan kita pasti akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam konteks kebangsaan kita saat ini, bangsa kita tengah dihadapkan
pada pesta demokrasi yang insya Allah bulan depan 14 Februari kita semua sebagai warga negara yang sudah memenuhi persyaratan diminta untuk menggunakan hak pilih kita menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, penduduknya hampir mendekati 300 juta jiwa, 287 juta sekian ratus, 287 juta sekian menurut survei terbaru, itu pun BPS tahun 2022. Artinya apa? Bangsa ini bangsa yang sangat besar, bangsa yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat-sangat besar, potensi alam yang demikian melimpahnya. Bayangkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yang mana 2 musim itu semuanya kita bisa bekerja. Musim hujan ataupun musim panas, kita bisa produktif bekerja, menghasilkan sesuatu yang bisa kita kehendaki. Tidak terganggu oleh adanya musim. 12 bulan kita bisa berproduksi secara produktif tanpa terganggu oleh adanya musim. Sementara di belahan negara lain ada yang memiliki 4 musim, di mana dalam 4 musim 12 bulan dibagi menjadi 4, artinya per 3 bulan, per 4 bulan dia bisa berproduksi, bisa bekerja secara produktif. Tetapi sisanya 6 bulan berikutnya dia tidak bisa apa-apa, karena ketika dia datang musim panas ataupun musim dingin sudah tidak bisa bekerja apa-apa. Itu salah satu keunggulan bangsa kita Indonesia. Belum tanahnya, belum kekayaan alamnya, belum jumlah penduduknya, yang ini merupakan sebuah sumber daya manusia yang kalau kita kapitalisasikan itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang bisa membawa negara kita maju ke Mahlifah Loh Jinawi, maju berkeadaban sebagaimana yang kita inginkan, yang termaktub dalam cita-cita para founding fathers kita. Dalam konteks ini kita dihadapkan pada pilihan untuk nasbul imam, untuk menegakkan keimaman, menegakkan kepemimpinan. Kita dihadapkan pada pilihan 6 putra bangsa kita terbaik sudah kita tentukan bersama. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita menggunakan hak kita menilai siapakah di antara ketiga calon pemimpin kita ingat yang akan menentukan nasib bangsa, termasuk kita di dalamnya. Siapakah yang menurut nurani kita, menurut pandangan kita, menurut penilaian kita memiliki kelayakan, memiliki kepantasan, memiliki track record yang meyakinkan dan amanah untuk bisa dipasrahi mengemban cita-cita bangsa yang sangat besar ini. Pilihlah sesuai dengan penilaian subjektif kita. Kalau nurani kita mengatakan ini yang layak, pilihlah itu. Jangan sampai sekali-kali kita memilih yang bertentangan dengan nurani kita. Nurani kita mengatakan ini tidak layak, tapi karena sesuatu hal kita terpaksa, ataupun kita memilih padahal nurani kita bertentangan dengan apa yang kita berikan. Na'udzubillah. Ada 3 dosa besar kata Rasulullah Muhammad SAW yang min jumlatil kabair. Pertama kita membunuh, yang kedua hukukul walidain, dan yang ketiga adalah syahadatus zur, memberikan persaksian yang bohong. Ketika kita mencoblos dan yang kita coblos tidak sesuai dengan nurani kita, itu masuk kategori syahadatus zur. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka oleh karena itu, karena nasbul imam, menegakkan kepemimpinan itu merupakan kewajiban kita, ayo kita gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Nilailah secara objektif menurut penilaian kita siapa yang paling amanah, siapa yang memiliki kemampuan, yang paling layak, yang paling pasrah kita menentukan, menyerahkan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimahumullah. Yang kedua, yang perlu saya ingatkan pada diri saya dan juga pada jamaah bahwa dalam kontestasi ini kita lihat
di era informasi itu begitu bertubi-tubi, informasi-informasi yang datang silih berganti di handphone kita. Semuanya menguliti bagaimana kejelekan, bagaimana sisi negatif dari calon-calon yang akan kita jadikan pemimpin. Bagaimana kita mengapresiasi calon pemimpin kita kalau kita belajar di seluruh kekurangan dari calon-calon pemimpin kita. Dalam konteks yang objektif, mungkin dalam konteks track record tidak mengandung pada persoalan yang black campaign, mungkin itu suatu yang mencerdaskan dalam politik. Tetapi kalau sudah mengarah pada hal-hal yang sangat personal dan lain sebagainya, itu saya kira itu sesuatu hal yang harus kita hindari. Kalau toh pun itu masuk kepada handphone kita, maka sebaiknya cukup sampai di tempat kita dan kita tidak perlu meneruskan share kepada siapapun. Kita bayangkan andaikan orang membaca informasi yang kita forward itu akan mendapatkan perasaan yang tidak baik, tidak nyaman dan sebagainya, bahkan menimbulkan permusuhan, maka sebaiknya sudah berhenti di tempat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ayat yang saya sampaikan di awal muqaddimah tadi, saya mengutip sebuah ayat yang sangat unik, yang pada ayat itu sebenarnya mengandung sebuah pesan moral kepada kita untuk menjaga persaudaraan, keutuhan, kerukunan yang terjaga selama ini. Jangan sampai pesta demokrasi yang hanya berlangsung 2 bulan ini merusak persaudaraan kita, merusak kekerabatan kita. Karena itu salah satu hal yang sangat merugikan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Pada ayat itu dijelaskan bagaimana Allah menciptakan khalaqah min dzakarin wa untha wa ja'alnakum, proses syu'uban wa qabaila, etnisitas, suku, qabail, bahasa dan semuanya itu adalah merupakan proses sosiologis, antropologis. Kalau min dzakarin wa untha itu khalaqah, itu merupakan otoritas absolut dari Allah, maka terciptanya suku-suku, bangsa, RW, RT, desa dan sebagainya itu adalah proses sosiologis di mana peran manusia diberikan kekuasaan oleh Allah untuk melakukan itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Lita'arafu. Allah menekankan untuk ta'aruf, bukan lita'alamu, bukan untuk tahu, tapi untuk mengenal. Jangan sampai kita hanya sekedar tahu permukaan tapi tidak tahu, tidak mengenal siapa sebenarnya. Karena yang Allah tekankan kepada kita adalah proses ta'aruf, mengenal, sehingga kita tahu kenapa orang itu seperti ini, kenapa bangsa ini seperti ini, kenapa kita tahu, sehingga kita maklum. Karena apa? Karena manusia itu memiliki karakternya masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan, hatta dia saudara kembar sekalipun. Itulah kemahabesaran Allah. Tidak ada satupun yang merupakan cipta Allah yang sama persis, tidak ada. Termasuk karakter manusia, watak manusia, sifat manusia, dan semuanya pasti berbeda. Sehingga kalau kita menemukan perbedaan, itu adalah merupakan bukti kemahabesaran Allah. Allah menciptakan tangan kita, jari jemari kita 5, tidak ada satupun yang sama. Tidak terbuat sebagai jempol semua, kelingking semua, atau telunjuk semua. Justru kita lihat, jari kita justru indah dilihat dan sangat fungsional. Ini bukti kemahabesaran Allah. Begitupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain harus sama dengan pilihan kita. Tetapi kalau ada orang lain yang berbeda dengan pilihan kita, kita sampaikan yang menurut kita benar. Orang itu mau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena yang menunjukkan hidayah kepada orang itu bukan kita. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan hati seseorang. Yang bisa merubah hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin rahimahumullah.
Terakhir saya ingin sampaikan ayat selanjutnya dalam surat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Meskipun ini ayat tentang fa aslihu sengketa, tapi dalam konteks ini coba kita pahami sebagai al-mu'minun, sesama orang-orang yang beriman, berkeyakinan terhadap syariat Allah. Maka tugas kita adalah beriman, bertakwa, mempercayai apapun yang Allah ajarkan melalui Rasul. Dan tidak ada satupun ajaran dalam Islam yang mengajarkan untuk bermusuhan, apalagi dan seterusnya pertengkaran, sehingga memutus mata rantai hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan di antara kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa asyhadu muslimin wa sunnatul mu'minin rahimahumullah. Karena itu marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini, kesempatan yang sangat berharga ini, sekali lagi saya ingin berwasiat kepada diri saya dan kepada para jemaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang benar-benar bertakwa. Kita jalankan Islam ini secara kafah, tidak tanggung-tanggung, tidak separuh-separuh, tidak sebagian-sebagian, tapi totalitas dalam hidup kita ini betul-betul terjiwai dari ajaran syariat Islam. Kalau itu yang kita lakukan, fa insyaallah negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita jalani proses demokrasi ini dengan penuh nyaman, kebahagiaan, penuh persaudaraan dan kekerabatan, tidak terganggu sedikit pun oleh pilihan-pilihan yang berbeda di antara kita. Meskipun kita masing-masing memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersaksikan bahwa pilihan kita atas pimpinan itu adalah yang terbaik menurut kebutuhan kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل عبادك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila daris salam. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وأسوأ الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بلدنا هذا خاصة وأمسى بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية خصوصا يا شيخنا. وزيادة في العلم وبركة الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. يا رب يسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسلم سلم.
سهل علينا كل عسر سهل علينا كل عسر فتيسر العسر بجاه البشير الذي اليوم لا يحتاج إلى بيان والتفصيل حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بالخبير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة والحمد لله